Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnis Sulistiani Tias dari Unit SD Islam Terpadu Ukhuwah 2 Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Desain Relasi Efektif Guru dan Murid. Ditulis oleh Nuni Yusfa Vera Siatra, editor Evi Rina Hastuti, Tata Sampul Ulan, Tata Isi Lestari, dan pracetak oleh Wardi. Buku ini diterbitkan oleh Buku Biru, cetakan pertama pada Februari 2013. Buku yang berukuran 14x20 cm ini memiliki 180 halaman, dibagi menjadi 5 bagian, yang masing-masing bagian terdiri dari beberapa subbagian di dalamnya. Kelas adalah tanah pertempuran antara guru dengan murid, dan senjatanya adalah pertanyaan, scourge. Belajar adalah panggilan hidup kita, bukan karena disuruh orang tua, guru, dosen, atau siapapun. Belajar merupakan konsekuensi logis dari kehidupan. Tanpa belajar, kita tidak akan dapat melakukan proses menjadi diri kita. Media belajar manusia. Sebagai media untuk menangkap informasi. Media untuk menangkap informasi yang kita miliki sungguh kompleks, baik dari ragamnya, mekanisme, maupun fungsinya. Salah satu organ penting dalam tubuh kita adalah panca indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Sebagai media untuk mengolah informasi, organ yang digunakan untuk mengolah informasi adalah otak dengan segala perlengkapannya. Namun, kapasitas kerja otak setiap orang relatif berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh volume dan kualitas masuknya informasi yang disampaikan kepadanya untuk diolah. Sebagai media untuk merespon informasi, pikiran saja tidak cukup. Kita membutuhkan tubuh yang mau bekerja sama dengan pikiran untuk menjalankan respon pikiran. Tubuh yang sehat memiliki saluran-saluran dari otak ke seluruh bagian tubuh yang berfungsi baik. Antara kadar dan kualitas manusia. Kelebihan manusia dibandingkan binatang adalah kemampuan belajar tentang sesuatu dan belajar menjadi dirinya sendiri. Binatang hanya bisa belajar, tetapi tidak bisa belajar tentang, apalagi belajar menjadi. Belajar berarti mempraktikkan sesuatu, sedangkan belajar tentang dimaksudkan untuk mengetahui sesuatu. Keluarga, basis dalam belajar. Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara yang ia bawa sejak lahir, bakat dan potensi, dengan yang ia peroleh dari tanggapannya terhadap lingkungan. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang sebaiknya dibuat kondusif untuk proses kita belajar. Pendidikan berbasis kemanusiaan. Pendidikan bukan hanya berupa transfer ilmu pengetahuan dari satu orang ke orang lain, tetapi juga mentransformasikan nilai-nilai ke dalam jiwa, kepribadian, dan struktur kesadaran manusia. Hasil cetak kepribadian manusia adalah hasil dari proses transformasi pengetahuan dan pendidikan yang dilakukan secara humanis. Pendidikan versus kemajuan zaman. Manusia memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya, dikembangkan secara seimbang sebagai pengembangan manusia seutuhnya, bermoral, berbudaya, bermartabat. Guru yang efektif memiliki keunggulan dalam mengajar sebagai fasilitator dan berkomunikasi yang baik. Guru profesional berkeinginan untuk memperbaiki diri dan mengikuti perkembangan zaman. Menjadi produk karbitan. Mengkompetensikan anak didik merupakan ketidakpatutan pendidikan. Kompetensi mempunyai dua pengertian, yaitu kompetensi yang datang dari kebutuhan di luar diri anak dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Tujuan utama dari tugas seorang guru adalah mengubah tingkah laku anak didik ke arah yang lebih baik. Dwi Tunggal Pendidikan. Guru dan anak didik itu bersatu. Mereka satu dalam jiwa, terpisah dalam raga. Walaupun raga mereka terpisah, tapi jiwa mereka tetap kokoh bersatu sebagai Dwi Tunggal. Tidak bisa dipisahkan oleh dimensi ruang, jarak, waktu, ataupun dicerai-beraikan oleh lautan, daratan, dan udara. Definisi guru. Guru adalah masyarakat yang memiliki keahlian berupa ilmu pengetahuan yang akan diwariskan kepada anak didik, sehingga mampu mengembangkan kemampuan dan kematangan dalam mencapai kedewasaan sesuai tujuan yang diharapkan. Peran guru. Guru sebagai motivator,
fasilitator, organisator, informator, dan konselor. Tugas guru dalam bidang profesi: mendidik, melatih, mengajar, mentransfer ilmu pengetahuan, mengembangkan nilai-nilai hidup dan keterampilan anak didik. Dalam bidang kemanusiaan, mencerminkan dirinya sebagai orang tua. Dalam bidang kemasyarakatan, menjadikan masyarakat berilmu pengetahuan menuju pembentukan manusia seutuhnya. Tanggung jawab guru. Guru bertanggung jawab terhadap keseluruhan perkembangan kepribadian anak didik. Ia harus mampu menciptakan proses belajar yang dapat merangsang anak didik untuk belajar secara aktif dan dinamis. Relasi guru dan anak didik. Hubungan antara guru dan anak didik bukan hanya fokus pada situasi belajar, tapi di sisi lain pun sangat memberi pengaruh dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Guru dan masa depan anak didik. Tanggung jawab guru adalah mencetak kepribadian anak didik menurut pola manusia ideal yang lengkap dan matang. Motivasi strategi pembelajaran. Menurut Abraham Maslow, motivasi adalah upaya untuk meningkatkan tingkatan terendah menjadi lebih tinggi, berakar pada kebutuhan untuk mewujudkan dan mengembangkan diri, penambahan ilmu pengetahuan, status sosial, dan perbuatan pribadi. Motivasi sebagai faktor penentu dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip motivasi disebut sebagai model ARCS, yaitu Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction. Intisari pembelajaran. Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan kepada anak didik, sementara anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari kegiatan belajar mengajar. Kesalahan merupakan indikasi bahwa anak didik sudah berpartisipasi, antusias, perhatian, motivasi, berpikir, mencoba, dan menggali. Namun karena kemampuan dan pemahaman anak didik yang masih kurang dan terbatas, maka mereka melakukan kesalahan. Peran guru dalam proses pembelajaran. Guru merupakan unsur yang memiliki peran amat penting bagi terwujudnya pembelajaran menurut kualitas yang dikehendaki. Guru merupakan satu-satunya unsur yang mampu mengubah unsur-unsur lain menjadi bervariasi. Interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi yang dengan sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang, mengandung sejumlah norma yang harus ditransfer guru kepada anak didik. Bentuk interaksi edukatif. Ada 3 bentuk komunikasi antara guru dengan anak didik dalam proses interaksi edukatif, yaitu komunikasi sebagai aksi, komunikasi satu arah, komunikasi sebagai interaksi, komunikasi 2 arah, dan komunikasi sebagai transaksi, komunikasi multi arah. Menghargai anak didik. Setidaknya ada 4 hal yang perlu menjadi catatan penting bagi seorang guru, yaitu pertama, berusaha mengesampingkan ego pribadi. Kedua, memprioritaskan penghargaan daripada hukuman. Ketiga, menciptakan situasi belajar yang menyenangkan. Dan keempat, kepedulian dari seorang guru kepada anak didik. Membentuk iklim komunikatif di kelas. Ada 3 kemampuan esensial yang harus dimiliki seorang guru. Kemampuan merencanakan kegiatan, kemampuan melaksanakan kegiatan, dan kemampuan mengadakan komunikasi. Guru harus memiliki beberapa kompetensi meliputi kepribadian, sosial, dan profesional. Beberapa kemampuan berkomunikasi guru. 1. Kemampuan untuk tampil secara bergairah dan sungguh-sungguh. 2. Kemampuan mengembangkan sikap positif anak didik. 3. Kemampuan mengelola interaksi anak didik. 4. Kemampuan bersikap luas dan terbuka. Aktif guru dan anak didik. Komunikasi aktif antara guru dan anak didik menjadi prasyarat suksesnya penyelenggaraan sebuah pendidikan yang humanis dan berpihak pada upaya pembebasan anak didik dari kebodohan. Ada senyum dalam kelas. Seorang guru harus mampu menyentuh hati anak-anak didiknya melalui daya tarik senyum, karena senyum mampu menciptakan percaya diri anak didik kita. Menjadi guru konstruktif. Pendidikan bukan mengisi ember, tetapi menyalakan api. William Butler Yeats. Guru yang konstruktif harus selalu inovatif dalam mengadopsi metode-metode baru untuk memotivasi belajar anak-anak didiknya. Membangun kesadaran anak didik tanpa paksaan. Pendidikan yang paling efektif dan pasti tertanam kuat adalah pesan pendidikan yang disampaikan secara bijak hingga tertancap dalam pikiran bawah sadar.
Demikian bedah buku dari saya. Walaupun terbilang cetakan lama, tapi isi dari buku ini masih sangat relevan dan kandungannya masih bisa diterapkan pada pembelajaran di era baru ini. Banyak hal yang dapat kita ambil dari buku ini, salah satunya yaitu guru profesional selalu berkeinginan untuk memperbaiki diri dan mengikuti perkembangan zaman. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan, karena sesungguhnya segala kebaikan dan kesempurnaan datangnya dari Allah, dan segala kekurangan adalah dari diri saya pribadi. Ucapan terima kasih saya sampaikan terkhusus untuk HRD Yayasan Ukhuwah yang telah memotivasi saya untuk melakukan bedah buku ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.